kita coba menyelesaikan kasus sederhana tadi dengan menerapkan metode WP. Kita coba kerjakan di Excel untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Yang pertama dari langkah metode WP adalah melakukan perbaikan bobot atribut dengan menggunakan rumus ini, yaitu WJ sama dengan W inisial J atau W awal dibagi dengan total penjumlahan dari W awal. Nah, kita ketahui dari soal yang ada sudah ditentukan C1 itu bobot awalnya 5, C2 bobot awalnya 3, C3 bobot awalnya 4, C4 bobot awalnya 4, dan C5 bobot awalnya 2. Kalau kita perhatikan di sini, total bobot dari kriteria yang ada ini adalah 18. Karena total dari bobot ini tidak sama dengan 1, maka kita harus perbaiki bobotnya. Masih ingat ya tadi? Dikatakan total dari kriteria itu harus sama dengan 1. Karena di sini total dari bobot kriteria yang ada tidak sama dengan 1, maka harus diperbaiki bobotnya, bobot-bobot atribut tersebut atau kriteria tersebut. Tapi kalau di awal kita diberikan bobot di setiap kriteria, ketika dijumlahkan jumlahnya sudah 1, maka bobot tersebut tidak perlu lagi diperbaiki, langsung bisa digunakan. Itu artinya langkah ini dapat diabaikan. Baik, karena dalam kasus kita jumlah bobot kriterianya tidak sama dengan 1, maka harus dilakukan perbaikan menggunakan formula ini, yaitu untuk W1 sama dengan W awal 1 dibagi dengan total W awal. Maka kita dapat menghitung W1 sama dengan W1 awal dibagi dengan total penjumlahan dari W1, W2, W3, W4, dan W5. Oke, kita jumlahkan, maka dapatlah ini. Begitupun untuk C2, C3, C4, C5 menggunakan formula yang sama. Jadi nanti untuk W2 sama dengan bobot awal C2 dibagi dengan total seluruhnya. Karena formulanya sama, maka kita bisa tarik langsung ke bawah. Tapi sebelumnya, supaya total penjumlahan yang kita sorot tidak bergeser, maka penjumlahan kelima bobot ini formulanya kita kunci dulu. Oke, kemudian tarik ke bawah. Kita sudah dapat perbaikan bobotnya, sehingga untuk langkah selanjutnya bobot yang ini yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah menentukan matriks keputusan. Matriks keputusannya seperti ini, sesuai dengan data awal yang diberikan. Karena nilai setiap kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5 sudah dalam bentuk angka, maka data awal ini bisa langsung kita gunakan sebagai matriks keputusan. Berbeda misalnya di data awal nilai-nilai kriterianya atau atributnya itu berupa kategori, maka kita harus konversi dia ke dalam bobot, seperti contoh kasus yang kita bahas di metode SAW. Masih ingat ya? Ketika matriks keputusannya sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan vektor SI untuk setiap alternatif. Dalam kasus kita ini, I-nya itu bernilai 1, 2, dan 3. Jadi, kita akan tentukan S1, S2, S3 menggunakan formula, yaitu SI sama dengan Pi XIJ pangkat KWJ, di mana J dimulai dari 1 sampai N. Artinya, nanti ketika kita menghitung untuk SI sama dengan 1 atau S1 itu sama dengan total perkalian dari X1 untuk J yang pertama dipangkatkan dengan KW1 dikali dengan X1 2 pangkat
KW2 dikali X13 pangkat KW3 dikali X14 pangkat KW4 dan dikali X15 pangkat KW5. Karena kriterianya ada 5, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, maka N-nya sama dengan 5. Jadi ada 5 suku XIJ pangkat KWJ yang kita kalikan. Bagaimana kita menentukan S1? Yaitu nilai S1 untuk alternatif 1 yaitu X11 dipangkat. Kita perhatikan tipe dari kriteria pertama yaitu cos, maka K-nya bernilai minus 1. Minus 1 dikali W1. Oke. Min 1 dikali dengan 0,28 sama dengan min 0,28. Kemudian dikali dengan X12 dipangkatkan dengan KW2. Karena di sini C2 bertipe benefit, maka K-nya bernilai 1. 1 dikali dengan bobot W2 sama dengan 0,17. Selanjutnya X13 pangkat bobotnya, di mana tipenya cos, maka bernilai minus bobot C3 dikali dengan 14 pangkat. Karena di sini C4 bernilai benefit, maka pangkatnya positif dikali dengan 15 pangkat. Karena di sini bernilai cos, maka pangkatnya minus. Oke. Maka diperolehlah nilai SI untuk A1 yaitu S1 sama dengan 2,4187. Hal yang sama juga dilakukan untuk A2, A3 dengan menggunakan formula yang sama, maka bisa kita tarik ke bawah. Tapi ingat, waktu kita memasang formula di S1, kita mengambil bobot-bobot di sini agar bobot-bobot ini tidak bergeser. Waktu kita geser ke bawah untuk A2 dan A3, maka kita kunci dulu untuk bobot-bobotnya, pangkat bobotnya kita kunci. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Langkah selanjutnya setelah kita memperoleh nilai SI untuk setiap alternatif adalah menghitung vektor VI. Kita tentukan nilai V1, V2, V3 menggunakan rumus ini, yaitu VI sama dengan SI dibagi dengan total SI. Jadi untuk V1 sama dengan S1 dibagi total dari SI. Maka kita bisa tentukan sebagai berikut. Untuk A1 itu sama dengan S1 dibagi dengan total dari S1, S2, dan S3. Oke, sudah dapat. Maka karena formulanya sama untuk A2, A3, kita bisa tarik ke bawah. Tapi ingat, waktu kita lakukan penjumlahan S1, S2, S3 supaya tidak bergeser, kita tarik, kita kunci dulu ya. Ketika kita tarik nanti ke bawah, yang dijumlahkan tidak bergeser. Oke. Maka diperolehlah nilai V1, V2, V3 sebagai berikut. Nilai inilah nanti yang akan kita urutkan dari nilai terbesar hingga terkecil untuk mengambil kesimpulan yang mana yang menjadi pilihan yang direkomendasikan oleh metode WP ini. Maka ketika kita urutkan, diperolehlah urutannya A2 yang paling tinggi diikuti oleh dengan A1 dan A3. Artinya metode WP merekomendasikan lokasi Sidodadi untuk dijadikan pilihan sebagai solusi dalam masalah ini. Baik, mudah saja kan penerapan metode WP ini? Silahkan dicoba ya.
Demikianlah materi kita di video kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada yang menyaksikan video ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan membahas materi lainnya yang pasti lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.